Musim 2025 sebentar lagi akan dimulai. Dengan banyaknya pembalap yang berpindah tim, maka hanya menyisakan McLaren dan Aston Martin yang memiliki pasangan pembalap yang sama dengan musim 2024. Artinya kita memiliki 8 tim dengan line up pembalap mereka yang baru. Tentu tidak mudah, karena 5 dari 20 pembalap di grid musim 2025 adalah pembalap rookie dengan minim jam terbang di F1. Kelima rookie tersebut berada di tim yang berbeda, artinya kita memiliki 5 tim dengan pembalap rookie di line up mereka. Berikut kami akan menilai line up pembalap tim di grid F1 musim 2025 dari yang terlemah hingga yang terkuat. Di nomor 10 ada Racing Bulls dengan Yuki Tsunoda dan Ishak Hadjar. Line up Racing Bulls di 2025 menurut kami adalah line up paling lemah di grid. Memang Yuki Tsunoda adalah pembalap hebat dan dapat menjadi pemimpin di tim Racing Bulls. Namun pasangannya adalah Ishak Hadjar yang merupakan pembalap rookie dengan minim jam terbang di F1. Ishak Hadjar juga merupakan pembalap temperamental yang artinya ada kemungkinan ia akan marah-marah di radio yang akan mengganggu performanya saat di track. Hadjar adalah pembalap yang dipromosikan Red Bull untuk menggantikan Liam Lawson yang promosi ke Red Bull. Menurut kami dipromosikannya Ishak Hadjar murni karena RB harus mempromosikan satu pembalap untuk mengisi kursi kosong mereka, bukan karena faktor performa dari Hadjar yang membuatnya dipromosikan ke RB. Ditambah RB tidak memiliki opsi lain untuk menjadi rekan setim Yuki Tsunoda. Pada musim 2025, ketatnya persaingan di papan tengah akan menjadi kendala bagi RB jika Hadjar tidak perform di RB. Di nomor 9 ada Alpine dengan Pierre Gasly dan Jack Doohan. Alpine telah meresmikan pembalap kedua mereka untuk musim depan yaitu Jack Doohan. Doohan adalah pembalap reserve Alpine untuk musim 2024. Duet Gasly dan Doohan menurut kami tidak cukup solid bukan karena Gasly, melainkan kami masih ragu akan Jack Doohan. Gasly memang sudah terbukti adalah pemimpin sebuah tim dan pembalap berpengalaman yang ia sudah tunjukkan saat berseragam AlphaTauri. Gasly juga sukses untuk membantu Alpine meraih peringkat ke-6 konstruktor musim lalu. Performanya saat di Brasil, kualifikasi di Vegas, dan Qatar sudah menjelaskan jika Gasly adalah pembalap yang solid dan matang. Di sisi lain, Jack Doohan adalah rookie di F1 dengan hanya memiliki pengalaman sekali balapan, yaitu di GP Abu Dhabi musim lalu. Sejujurnya kami kurang impress dengan Doohan saat di Abu Dhabi, oleh karena itu kami menempatkan Alpine di urutan ke-9. Namun Doohan tidak bisa dijudge begitu saja, karena musim 2025 adalah musim pembuktian Doohan di Alpine karena ia menjadi pembalap full-time. Di nomor 8 ada Aston Martin dengan Fernando Alonso dan Lance Stroll. Aston Martin punya satu pembalap kelas kakap, yaitu Fernando Alonso. Namun Stroll lagi-lagi tidak menunjukkan performanya yang signifikan selama ia berseragam Aston Martin. Sama kasusnya dengan RB dan Alpine, Aston Martin hanya memiliki satu pembalap yang solid, sedangkan Lance Stroll menurut kami adalah pembalap mediocre dengan performa yang angin-anginan. Stroll sudah memasuki musim ke-9-nya di F1, namun Stroll tidak menunjukkan jika ia merupakan pembalap yang berpengalaman. Contoh sederhananya yaitu ia lakukan blunder konyol saat formation lap di GP Brasil kemarin. Sementara Alonso, ia kerap kali harus menggendong Aston Martin di klasemen konstruktor. Pada musim 2024 saja, 75% poin Aston Martin disumbangkan oleh Alonso. Maka dari itu, kami menempatkan Aston Martin di urutan ke-8, di atas RB dan Alpine murni karena faktor Fernando Alonso itu sendiri. Sementara Stroll, menurut kami ini akan jadi musim yang penuh tekanan, karena ketatnya persaingan di papan tengah memasuki tahun terakhir regulasi ground effect. Dan bukan tidak mungkin, jika ia tidak perform, maka 2025 bisa jadi tahun terakhirnya berseragam Aston Martin. Di nomor 7 ada Sauber dengan Nico Hülkenberg dan Gabriel Bortoleto. Meski memiliki satu pembalap rookie, yaitu Gabriel Bortoleto, namun Bortoleto adalah juara dunia Formula 2 di musim lalu. Oleh karena itu, ia layak untuk diberikan kesempatan di F1. Di sisi lain, rekan setim Bortoleto adalah Nico Hülkenberg, yaitu salah satu pembalap tertua di grid dengan segudang pengalaman di F1. Pada musim 2024, Hülkenberg kerap kali menjadi pembalap terbaik di papan tengah bersama Haas. Seperti yang sudah kerap kali kami sebutkan, kombinasi pembalap berpengalaman dan pembalap muda berbakat adalah kombinasi terbaik. Dengan Hülkenberg dapat menjadi mentor bagi Bortoleto selama ia beradaptasi di F1 bersama Sauber. Bortoleto juga dapat berkembang lebih cepat dan lebih baik lagi karena ada sosok pembalap veteran yang menjadi rekan setimnya yang dapat memberikan feedback selama masa adaptasinya di F1. Meski Sauber belum tentu memberikan mobil yang terbaik di 2025, namun line up pembalap mereka cukup solid untuk menatap masa transisi mereka menjadi Audi di 2026. Di nomor 6 ada Haas dengan Esteban Ocon dan Oliver Bearman. Haas memiliki dua pembalap yang solid, dengan Esteban Ocon akan menjadi pemimpin di Haas dan rookie mereka yaitu Oliver Bearman. Ocon adalah pembalap yang berpengalaman. Meski performanya terkadang angin-anginan, namun Ocon adalah pembalap yang cukup matang untuk bersaing di papan tengah. Bearman di 2024 sudah menunjukkan performa yang epik selama menjadi supir tembak di Jeddah bersama Ferrari, lalu di Baku dan Brasil bersama Haas.
Bearman kami rasa adalah rookie yang paling siap dalam menjalani musim full-time-nya di F1. Ia sudah mencicipi balapan di F1 di 3 weekend pada 2024. Performanya di Jeddah dan Baku membuat Bearman adalah pembalap rookie yang cukup menjanjikan di musim 2025. Di nomor 5 ada Williams dengan Alex Albon dan Carlos Sainz. Sudah jelas mengapa kami menempatkan Williams di peringkat 5. Semua berkat kedatangan Carlos Sainz. Sainz adalah pembalap yang tidak perlu kita ragukan lagi kemampuannya. Kelebihannya dalam membantu arah pengembangan Williams dapat memainkan peran penting untuk musim 2026. Sainz sudah memiliki 4 kemenangan di CV-nya, yang artinya Sainz adalah pembalap top yang dapat menjadi pemimpin di barisan papan tengah. Rekan setimnya yaitu Alex Albon juga merupakan pembalap yang cukup oke, dengan seringkali menggendong Williams lewat aksi sensasionalnya. Duet Albon dan Sainz adalah duet pembalap berpengalaman dengan skill mengemudi yang tidak perlu kita ragukan lagi. Jika Williams dapat memberikan mobil yang cukup kompetitif di barisan tengah, maka kami yakin jika Albon dan Sainz dapat menjadi penantang Aston Martin dalam mendapatkan poin secara reguler. Di nomor 4 ada Mercedes dengan George Russell dan Kimi Antonelli. Mercedes memiliki 2 pembalap dengan potensi berkembang yang cukup menjanjikan. Permasalahannya adalah Kimi Antonelli belum teruji secara utuh di musim full-time-nya. Antonelli memang pembalap muda berbakat yang kerap kali disebutkan menjadi the next Max Verstappen. Namun di F1 cepat saja tidak cukup, melainkan Kimi harus konsisten di setiap balapannya untuk meraih hasil maksimal bagi Mercedes. Russell dapat menjadi pemimpin tim di Mercedes dan tidak perlu lagi diragukan kemampuannya. Dia sudah terbukti saat menjadi rekan setim 7 kali juara dunia yaitu Lewis Hamilton. Duet Antonelli dan Russell adalah kombinasi dengan prospek yang menjanjikan. Hanya saja Mercedes harus memberikan supportnya kepada Antonelli agar ia bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan Mercedes sebagai tim papan atas. Di nomor 3 ada Red Bull dengan Max Verstappen dan Liam Lawson. Red Bull dan Mercedes menurut kami tipis perbedaannya, namun yang menjadi faktor penentu adalah kehadiran Max Verstappen di Red Bull yang menjadi poin plus baginya. Verstappen adalah 4 kali juara dunia dengan ia sedang berada di puncak performa atau masa prime-nya. Pastinya akan sangat sulit untuk mengalahkan Verstappen. Di sisi lain rekan setimnya, Liam Lawson. Lawson memang secara mental sudah siap dan prospeknya cukup menjanjikan. Lawson adalah pembalap cadangan Red Bull sejak 2022, yang artinya ia sudah kenal dengan lingkungan Red Bull dan ia mengatakan jika sudah mengetahui karakter mobil Red Bull setiap tahunnya, karena ia adalah pembalap yang berada di simulator tersebut, dan mengatakan jika gaya mengemudinya cocok dengan mobil Red Bull. Pertanyaannya adalah, apakah Lawson bisa mengeluarkan seluruh potensi kemampuannya di RB21? Itu adalah tanda tanya besar. Jika bisa, maka Red Bull akan memiliki duet pembalap yang dapat bersaing untuk gelar konstruktor. Di nomor 2 ada McLaren dengan Oscar Piastri dan Lando Norris. Duet Norris dan Piastri kita sudah tidak perlu meragukan lagi dengan 2 pembalap muda dan cepat di track. Keduanya adalah pembalap ambisius dan pembalap yang mampu bersaing untuk meraih kemenangan secara reguler. Piastri dan Norris pasti akan memiliki status yang sama karena keduanya memiliki kecepatan yang sama-sama cepat. Duet tersebut sudah pasti akan menjadi kandidat untuk memperebutkan gelar pembalap dan gelar konstruktor di musim 2025. Norris di 2024 adalah satu-satunya pembalap yang mendekati Verstappen di gelar pembalap. Pada musim 2025, Norris akan lebih kuat lagi karena ia sudah belajar dari pengalamannya mengapa ia kalah dari Verstappen di 2024. Lalu rekan setimnya Piastri juga sangat kompetitif di depan. Piastri sudah mengatakan ke media bahwa kualifikasi akan menjadi faktor yang paling ia akan kembangkan di 2025 untuk menjadikan dirinya selalu berada di barisan depan. Lalu line-up terbaik di 2025 adalah Ferrari dengan Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Kehadiran Lewis Hamilton ke Ferrari membuat line-up Ferrari adalah line-up paling mengerikan dan menjanjikan di 2025. Hamilton dengan ambisi barunya dengan Ferrari, lingkungan baru, dan pastinya motivasi untuk meraih gelar ke-8-nya. Kami rasa Hamilton akan kembali kemana ia seharusnya berada, yaitu menjadi kontender juara dunia jika ia sudah nyaman di mobil Ferrari nantinya. Rekan setimnya yaitu Charles Leclerc adalah pembalap kaliber juara dunia dengan ia sudah menjadi penantang di 2022. Sama seperti kasus Norris, Leclerc juga pasti sudah belajar dari kegagalan di 2022 agar bisa bersaing di gelar juara dunia pembalap di 2025. Vasseur juga mengatakan jika Leclerc secara keseluruhan sudah berkembang dari aspek balapan, kualifikasi, manajemen ban, dan racing IQ-nya. Ini membuat lineup Ferrari adalah lineup terkuat dan paling menjanjikan di 2025. Tinggal bagaimana manajemen Ferrari menghandle kedua pembalapnya di track. Itulah ranking lineup pembalap dari yang terlemah hingga terkuat versi kami. Kalau versi kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk beri like, komen, dan subscribe untuk konten F1 lainnya.